Ini benar-benar lembut, terus juga creamy ya, sama ada sensasi seperti melt in your mouth gitu. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin salah satu makanan kekinian ya. Aku akan bikin Japanese milk panna cotta, atau mungkin populernya tuh kita kenalnya dengan puding ala gyukaku. Pastinya ini simple dan juga nikmat menggunakan Indomilk kental manis plain, dan nanti untuk siramannya ya kita akan pakai gula merah atau bisa juga menggunakan Indomilk kental manis Swiss Choco. Langsung aja untuk bahan-bahannya. Ini untuk adonan si pudingnya dulu ya. Kita akan perlu krim. Ini aku pakai whipping cream cair. Lalu ada gelatin, perisa vanila, dan di sini aku nggak akan pakai susu ya. Aku akan campur antara air dan juga Indomilk kental manis yang plain. Ini jadi udah ada rasa manisnya. Kita nggak perlu tambahan gula. Untuk sausnya ini aku mau bikin brown sugar caramel sauce ya. Jadi kita akan perlu gula merah, gula pasir, dan juga air. Nah kalau kalian mau cuman pakai salah satu, mau bikin caramel doang atau brown sugar sauce doang, itu bisa banget. Atau bahkan buat kalian pencinta coklat, bisa banget nih sausnya menggunakan Indomilk kental manis yang Swiss Choco. Terakhir untuk taburannya, di sini aku pakai kacang mede ya, ini udah dipanggang, atau bisa kalian menggunakan bubuk kacang kedelai. Oke, yang pertama ini kita akan bikin milk pudding atau si panna cottanya ini ya. Kita di sini menggunakan gelatin bubuk. Jadi kalau gelatin bubuk kita seduh aja sama air dingin 1-2 sendok makan ya. Kalau kalian menggunakan gelatin yang lembaran, sama ya, ditimbang dulu sesuai resep dalam keadaan kering, lalu direndam pakai air es. Kalau udah meresap air ya, dia udah lemas, baru nanti kita masukin ya. Tuh didiemin sebentar, gelatinnya ini dia udah meresap airnya ya. Ini udah siap dipakai. Sekarang siapkan panci ya. Ini aku nggak nyalain dulu apinya. Kita akan aduk dulu antara cooking cream, lalu air, perisa vanila, dan ini nih yang nggak boleh ketinggalan, Indomilk kental manis yang plain. Nah, Indomilk kental manis ini cocok digunakan sebagai bahan membuat kue, campuran minuman, dan juga sebagai topping pada makanan atau minuman. Rasanya ini lebih creamy dan lembut, membuat hidangan biasa jadi naik kelas. Lalu ini kita akan masak di api sedang kecil supaya nggak gosong. Oh ya, Indomilk kental manis ini lagi ngadain Momen Manis 2022 Foto Challenge. Caranya upload foto ke Instagram momen yang pernah dilalui atau yang akan dibuat bersama Indomilk kental manis selama 2022. Akan ada total hadiah GoPay 25 juta rupiah. Selengkapnya langsung aja cek Instagramnya @indomilk.kentalmanis, atau aku udah tulis juga di description box. Nah ini kalau udah panas, kalian bisa lihat ya, dia udah simmering, jadi bubble-nya tuh kecil-kecil. Nggak usah sampai mendidih heboh, ini kita matikan aja apinya. Lalu kita akan campur dengan gelatin yang udah kita rendam tadi. Lalu ini tinggal kita aduk rata. Jadi memang bedanya aplikasi gelatin sama serbuk jelly ataupun serbuk agar, itu dia nggak perlu mendidih juga nggak masalah ya. Yang penting dia meleleh, terus nanti tinggal kita cetak. Cuman ngesetnya itu cenderung lebih lama dibandingkan agar-agar atau jelly powder. Tahap ini opsional, aku mau saring ya, just in case ada gumpalan atau mungkin ada kotoran ya, kita bisa saring dulu. Cuman kalau kalian mau langsung juga nggak masalah. Siapkan wadah atau cetakannya, terus tinggal kita tuang aja. Kalau sudah, ini biarkan sebentar ya, udah nggak terlalu panas, kita bisa masukkan ke dalam kulkas dan diamkan selama 3-4 jam sampai dia ngeset. Sekarang tinggal kita bikin sausnya ya. Ini panaskan wajan di api sedang, masukkan gula pasirnya, lalu tambahkan juga sedikit air sampai gulanya ini basah ya, cukup kayak gini. Tujuannya ditambah air supaya karamelnya nanti kemasaknya tuh lebih merata, jadi nggak belang gitu, ada yang gosong ada yang nggak. Nah kalau pakai air ini biasa lebih merata. Terus kalau udah, ini kita biarin aja sampai dia kecoklatan, terus juga wangi. Dan untuk resep ini aku tuh mau karamelnya tuh dia agak gelap ya, agak pekat. Nanti rasanya lebih intens, terus juga ada sedikit banget pahit. Nah itu bakalan enak banget. Terus kalau udah, kita tambahkan air, biarkan sampai larut. Dan juga brown sugar atau gula merahnya ini kita masukin juga. Tujuannya ditambah gula merah, ini buat rasa, terus juga warna ya, sama si teksturnya dia lebih kental tapi nggak terlalu manis gitu. Jadinya dicampur, terus kita masak aja sampai gulanya benar-benar larut dan sedikit mengental kayak gini. Tuh, ini kita saring ya, gula merah biasa masih ada kotorannya, nggak terlalu kental, masih cair karena nanti kalau udah dingin itu akan sedikit mengental lagi. Nah ini udah, terakhir tinggal kita siapkan untuk kacangnya. Ini tinggal kita halusin aja. Kalian bisa pakai blender ataupun mau ditumbuk manual terus nanti disaring, itu juga bisa.
Ini benar-benar lembut, terus juga creamy ya, sama ada sensasi seperti melt in your mouth gitu. Terus juga perpaduan rasanya dari adonan si milk pudingnya ini dia belum terlalu manis. Dikasih siraman si saus caramel brown sugarnya, jadi balance banget ya, sausnya juga nggak perlu kebanyakan. Terus si taburan kacangnya itu nambah wangi, nambah gurih, dan pastinya teksturnya jadi lebih lengkap lagi. Untuk yang toppingnya menggunakan Indomilk kental manis Swiss Choco, itu juga pasti yang nggak kalah menarik ya. Coklatnya berasa, terus juga perpaduan coklat sama lembutnya krim ya, itu udah pasti cocok banget. Oke, kalau gitu thank you for watching, dan yuk moms, jangan lupa juga tunjukin kreasi kalian dengan upload foto ke Instagram dan tag @indomilk.kentalmanis. Akan ada total hadiah GoPay 25 juta rupiah untuk 105 pemenang. Foto competitionnya hanya sampai 14 Desember 2022 ya, jangan sampai ketinggalan.